Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kedatangan motor teman saya, yang mana motornya ini kemarin pas pulang kampung atau sekalian riding lah, sama saya juga punya Air King warna merah di sana tuh. Terus tiba-tiba sekitar perjalanan kurang lebih ya ratusan kilo lah, ternyata motornya mati total, atau kita di kickstarter atau di engkol loss sama sekali, tidak ada kompresinya. Jadi di sini saya mau membongkar di bagian kop atau head, bagian piston juga, apakah bermasalah di bagian piston, karena dulu ini pernah juga mengalami lengket dan dilihat di bagian kepala piston atau di bagian atas pistonnya mau bolong atau berlobang lah, tapi nggak sampai berlobang, sudah keduluan cranknya lengket. Nah kali ini nggak lengket, cuma kompresnya loss, seperti ya nggak ada tekanan lah. Kalau menurut saya pistonnya ini berlubang karena ini motor RX dijadiin Air King, bagian setang piston sudah punya Air King, jadi headnya masih bawaan punya RX. Kemungkinan permasalahannya di bagian head yang terlalu kecil buritnya. Jadi di sini saya mau merubah di bagian burit head untuk dibesarin untuk diameter piston Air King. Nah di sini saya mau melakukan perbaikan atau membongkar di bagian headnya dulu, apakah pistonnya berlubang atau bolong. Ya, simak terus videonya sampai selesai. Di sini kita mau mengecek di bagian busi, apakah warnanya hitam atau membata atau putih atau gimana lah, yang pasti kita cek dulu. Wih, ternyata businya putus. Apa penyebab piston bolong atau gimana? Saya juga kurang tahu ini penyebabnya. Apa kekeringan pelumasan, atau kalau pelumasan sih masih normal kalau dilihat, cuman kayaknya nih di bagian minyak, dibilang kalau di bagian minyak kekurangan minyak motor ini cukup boros untuk normalnya Air King, tapi businya putus kepalanya. Jadi permasalahannya kita belum tahu lagi, mungkin di bagian kop bermasalah karena ini masih punya RX, jadi buritnya kecil, sedangkan blok sama piston stang sudah punya Air King. Jadi di sini kita bongkar aja dulu biar tahu permasalahannya. Lanjut. Di sini kita melakukan pelepasan kop untuk mengecek di bagian piston. Apa ini guys? Ternyata benar pistonnya belum berlobang, apa bolong lah intinya pistonnya ini guys. Ini teman-teman, pistonnya bolong. Di sini piston bolong hampir terjadi udah 2 kali. Kemarin nggak sempat bolong, jadi dia kemarin sempat lengket di bagian piston. Sekarang ini lengket enggak? Coba. Nah, pistonnya enggak lengket, cuman pistonnya berlubang.
apa penyebab kekurangan bahan bakar. Kalau kalian yang punya pengalaman bisa komen untuk berbagi pengalaman di sini. Nah, pistonnya bolong, jadi kemungkinan Borit di sini masih punya RX. Ini sebenarnya kekeringan bahan bakar, tapi menurut saya di sini di bagian karbu normal, sedangkan ini terbilang boros. Nah, di sini saya mau belajar lah intinya lagi untuk menangani piston sering bolong. Businya putus. Busi pun seperti ini, busi putus, nggak ada kepalanya. Nah, businya putus. Bisa terlihat di sini busi putus. Nah, businya sampai putus. Sebenarnya ini kekeringan. Tapi apa penyebabnya? Kopnya apa dari karbunya yang kurang boros. Jadi di sini kalau kalian punya pengalaman seperti ini ya bisa dikomen lah. Jadi saya di sini mau cari permasalahannya dulu. Nah, di sini sudah ada piston baru dan di sini sudah kita 050 dan di sini sudah kita quarter atau kita bubut. Untuk di bagian poringnya kita bubut. Di sini piston 050 Ereking. Sudah kita bubut. Di sini nanti kita rubah di bagian buritnya. Kita squeeze-nya kita besarin mungkin untuk mempaskan di bagian ini kurang besar, kecil karena kompresnya terlalu padat, jadi menyebabkan piston bolong. Nah, di sini kita rubah, nanti kita rubah ukuran Ereking lah, karena ini masih menggunakan punya RX 3 HB, sedangkan sini sudah punya Ereking, jadi kurang besar. Untuk di bagian kopnya nanti kita besarin. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk kalian yang merubah RX untuk Ereking, jangan disepelekan di bagian kop, harus kita besarin di bagian buritnya atau squeeze-nya. Ya, simak terus videonya sampai selesai. Untuk pemasangan di sini saya skip dulu. Nah, di bagian piston sudah kita ganti, naik cover set 50. Di sini kita merubah di bagian main jet atau pilot jetnya, kita besarin sedikit dari awal. Kemungkinan di bagian piston bolong, di sini kekurangan bahan bakar. Untuk packing kita pasang double biar kompresinya kurang lah. Mungkin di sini juga kepadatan di bagian kompresi. Nanti kita coba dan kita cek di bagian busi apa pembakarannya normal atau seperti ini. Ya, kita lanjut nanti. Untuk di bagian pengapian di sini kita ngecek juga apakah pengapiannya terlalu besar, jadi penyebabnya piston sampai bolong seperti ini. Jadi di sini banyak faktor lah untuk piston bolong, mungkin kepadatan dari kompres atau keiritan bahan bakar. Tapi untuk di sini untuk karburator normal, untuk pemakaiannya
keborosannya normal lah. Tapi di sini terlihat sangat irit sampai kering seperti ini dan bolong. Jadi kemungkinan bisa dari pengapian. Nanti untuk pengapian kita geser, dan juga di bagian busi di sini putus. Nah, bisa terlihat di bagian busi hancur seperti ini. Nah, nanti setelah kita coba dan kita cek untuk businya, setelah kita lakukan perubahan di bagian kompresi atau di bagian pengapian, ya simak terus videonya, nanti saya lanjut lagi untuk lebih jelasnya. Di sini kita sudah finishing terakhir, kita mencoba untuk menghidupkan mesin. Nah, di sini kita melakukan pengetesan untuk menghidupkan mesin. Nah, di sini suaranya cukup keras bagi knalpot, tapi di bagian mesin cukup halus suaranya. Untuk di bagian mesin sudah halus suaranya. Nanti kita sekitar beberapa hari atau sekitar perjalanan 100 kilo lah kita cek kembali untuk di bagian busi, apakah pengapiannya normal, apakah businya membata atau basah. Di sini kita melakukan perubahan di bagian kompresi, atau di bagian atas kita menggunakan 2 pakeng untuk mencegah tidak kepadatan kompres. Jadi di karbu kita lakukan penyetengan di sini. Jadi di sini kita melakukan penyetengan ulang lah untuk untuk tidak ada jebol lagi untuk di bagian mesin. Nah, untuk kalian yang mempunyai motor Eric King atau sejenisnya atau RX, kalau piston bolong, mungkinan banyak faktor lah, dari pengapian terlalu besar, dari kompresi terlalu padat, atau minyak terlalu irit lah. Bukan salah satu saja yang perlu diperhatikan, tapi mungkin 3 untuk diperhatikan untuk penyebab piston bolong. Nah, sampai di sini aja video saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu mekanik, mantap.